Ya pemirsa, masih bersama kami di NTV Prime, masih dialog membahas mengenai pemerasan penonton oleh anggota Polri di konser DWP. Kita ke Kompolnas, Pak Yusuf, menanggapi pernyataan dari LBHI tadi mengenai sebenarnya apa mekanisme sistem yang harus dibenahi begitu. Karena kita melihat tadi LBHI bilang juga sebenarnya banyak kasus-kasus yang terjadi adanya penyuapan pada kasus narkoba. Sehingga dapat dikatakan bahwa asal kita memiliki uang banyak, tapi untuk pelanggaran akhirnya dibayar saja, adanya kasus suap gitu Pak. Akhirnya berulang lagi pelanggaran-pelanggaran narkoba. Bagaimana Pak Yusuf? Ya sebenarnya pengawasan di kepolisian Polri ini sudah cukup berlapis sebenarnya, sangat berlapis. Pengawasan internal saja, pertama ada pengawasan pimpinan. Itu setiap tingkatan dan setiap satuan berfungsi mengawasi bawahannya. Itu. Yang kedua, pengawasan inspektorat. Inspektorat pengawasan umum, inspektorat pengawasan daerah. Itu ada pada kinerja dan manajemen anggaran dan kinerja kelembagaan. Ada pengawasan propam pada anggota, pengawasan personil. Nah, untuk khusus bidang reserse, penyidikan, penegakan hukum, ada wasidik. Jadi sudah 4 sebenarnya ini, sudah 4. Tapi berjalan tidak nih Pak? Ya, ini persoalannya ini sudah saling melengkapi. Maka kita melihat pengawasan pimpinan ini ketika itu dibuat pada tahun 2022 itu sangat bagus itu. Hanya ketika mempromosikan seseorang menjadi pimpinan itu, inilah yang harus diawasi. Apakah memiliki track record atau tidak. Komitmennya di dalam promosi jabatan itu untuk menjadi pimpinan-pimpinan Polri itu, komitmennya sudah sangat luar biasa jelas. Roadmap-nya itu jelas. Ada e-candidate. Hanya tentu persoalannya yang dalam pantauan Kompolnas, agar mereka pimpinan-pimpinan ini memang memiliki kemampuan untuk mengawasi dalam pelaksanaan tugas bawahannya nantinya, konsistensi saja. Konsistensi inilah yang perlu diawasi itu. Nah yang kedua, kita ini kan dalam sistem ketatanegaraan kita sudah menerapkan sistem pengawasan check and balance. Oleh karena itu merespon apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi, penguatan Kompolnas itu memang perlu dalam rangka penguatan checks and balance terhadap Polri. Jadi fungsi Kompolnas itu ketika melihat satuan pengawasan internal itu jalan di tempat, Kompolnas bisa masuk. Ya, sementara ini ada komisi kejaksaan misalnya. Komisi kejaksaan itu memiliki kewenangan bisa mengambil alih penanganan kasus yang dikira itu jalan di tempat bisa diambil alih. Kompolnas itu salah satunya tidak memiliki kewenangan seperti itu. Nah, yang kedua kaitannya dengan fungsi pengawasan fungsional Kompolnas sementara saat ini sesuai dengan Perpres 17 tahun 2011 itu kan sebenarnya orientasi pengawasan Kompolnas itu ada pada integritas dan kinerja. Inilah yang perlu diperkuat. Bagaimana mengawasi integritas dan kinerja anggota dan pejabat Polri. Instrumennya itu diberikan, misal kaitannya dengan penegakan kode etik profesi. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum tayang kembali oleh Pak Teguh, ya itu bisa dilibatkan di dalam unsur pemeriksaan kode etik. Sementara ini sudah ada di Perpres, hanya belum kuat. Kita mengikuti, tapi bersifatnya pasif. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, hadir di sidang Komisi Kode Etik itu sifatnya pasif. Tapi pemeriksaan pendahuluan untuk memproses keluhan dan pengaduan masyarakat yang diterima Kompolnas itu, Kompolnas tidak bisa menyelidiki atas keluhan yang diterima, kecuali meneruskan terlebih dahulu, meminta klarifikasi, jadi bolak-balik dulu. Kita lakukan pendalaman, sehingga bisa terkesan melakukan penyelidikan, itu yang dilakukan. Nah sementara usulan-usulan dari masyarakat kaitannya dengan penguatan kewenangan Kompolnas itu sudah cukup banyak. Yang apabila kita kerucutkan, hal yang sangat penting ketika Kompolnas diberikan kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat, penguatannya pada penerimaan itu tidak hanya sekedar menerima, tapi memeriksa
dan memastikan hasil yang diperiksa itu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Itu sudah sangat bagus itu, Iya. merespon apa yang diinginkan oleh Mas Isnur tadi. Oke, ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, pengawasan ini atau Kompolnas sudah 4 lapis. Sebenarnya harapan apa terhadap kasus ini itu bagaimana? Apakah harus dikawal sampai ke ranah pidana, Pak Sugeng? Saya mau bicara soal pengawasan dulu ya. 4 lapis ya. 4 lapis, yang 1 lapis itu di luar. Kompolnas pun kewenangannya terbatas ya. Yang 3 lapis di dalam. Kalau pandangannya bahwa urusan polisi itu hanya kewenangan polisi, ya akan begini terus ya. Urusan kinerja kepolisian dan juga penilaian kinerja kepolisian dan juga masa depan polisi itu harusnya menjadi urusan juga warga masyarakat. Ya, oleh karena itu saya tadi mengusulkan, dan ini umum terjadi, di Komisi Kode Etik Kepolisian ditempatkan orang sipil. Ya, kenapa? Karena konsumen pelayanan polisi itu masyarakat. Ya, siapa yang dilayani oleh polisi? Masyarakat. Jadi nanti ada unsur masyarakat untuk menilai polisi ini melanggar kode etik atau tidak. Jadi harus ada masuk itu. Oleh karena ini perubahan regulasi ya, ada regulasi yang mengatur itu. Yang kedua, Kompolnas saya mengusulkan ya punya kewenangan penyelidikan nih. Ini tentu dengan undang-undang, tidak dengan Kepres ya, dengan undang-undang ditingkatkan. Kenapa? Kayak sekarang ini ada barang bukti dan beberapa hal lah ya. Juga kasus ada suap ya di Stupa, ada juga kemudian penerimaan dulu kemarin di mana, di Semarang ya, ketika penerimaan Bintara juga ya. Ini tidak kemudian diproses pidana secara baik gitu. Kalau polisi yang melakukan, tentu ada istilah jeruk jangan makan jeruk. Oleh karena itu diberikan kewenangan penyelidikan kepada Kompolnas. Kalau itu terjadi, menurut saya akan ada kebaikan buat institusi Polri. Demikian ya. Tadi pertanyaannya apa itu ya? Tadi yang kedua. Iya, mengenai ini kan berkaitan dengan trust issue akhirnya kepada masyarakat di luar sana untuk datang ke Indonesia karena ada kasus ini. Jadi bagaimana IPW melihat? Kalau soal itu ya, ini menjadi batu ujian terkait dengan penindakan ini. Kalau nanti penindakan ini tidak sampai pidana dan juga nanti katakanlah di res narkoba kemudian juga mendapatkan dibandingnya keringanan, ya kepercayaan dunia internasional juga rendah ya. Ini dilakukan, ditindak, dibilang hangat-hangat tai ayam saja. Artinya harus dikawal sampai ke ranah pidana ya, Pak Sugeng ya? Iya. Oke. Iya, begitu. Ya, terakhir kepada Mas Isnur, ini bagaimana nih harapan dan juga tanggapannya karena ini akan menjadi keraguan dari warga negara asing untuk datang ke Indonesia karena ada kasus ini, sehingga nanti apabila ada konser-konser besar di Indonesia akan ragu begitu warga negara asing. Bagaimana, Mas Isnur? Ya, ini problem besar, Mbak, dalam penegakan hukum. Dan kalau kita cek, Mbak, laporan kelembagaan ya, baik itu Komnas HAM, Ombudsman maupun masyarakat sipil, YLBHI, Amnesty, dan lain-lain, salah satu yang paling terbesar dilaporkan adalah wilayah penegak hukum di kepolisian. Dan ini harus menjadi benar-benar prioritas Presiden dan juga DPR untuk bagaimana mengevaluasi secara maksimal peran penegakan hukum kepolisian. Jangan sampai ini pendekatannya kasus per kasus. Kita lelah, Mbak. Nggak ada perbaikan kalau di situ terus. Ya, Sambo, terus Teddy Minahasa, terus ke sini. Terus kapan lagi mau seperti ini? Menurut saya dari hulu ke hilir, dari orang mulai mau masuk ke kepolisian sampai dia pensiun ya. Itu harus benar-benar dicek kembali semua rencana, penempatan, pendidikan, ya, pengawasan semua diperbaiki. Ini momentum menurut saya ya, perubahannya secara radikal. Agar apa? Dampaknya banyak hal buat ekonomi, buat pariwisata, buat banyak hal.
Dan jangan coba-coba buat kemudian Pak Presiden atau kemudian kekuasaan menarik-narik kepolisian wilayah yang berpotensi melanggar. Misalnya gini, kemarin ada perintah menjaga kebun sawit. Itu bukan tugas kepolisian. Masa kepolisian dijadikan centeng perusahaan sawit? Itu menurut saya malah membuat dia potensial konflik dengan masyarakat. Jadi juga penempatan kepolisian dalam banyak hal oleh Presiden itu menyalahi banyak aturan. Jadi kepolisiannya mulai mau berbenah, tapi politik ya kemudian menempatkan dia dalam posisi yang rentan, Ya, berbuat oke. salah lagi. Iya, baik Mas Dan maka Isnur. sekarang kita potensial kesalahan itu. Ya, artinya harus ada perubahan di sini sehingga kasus-kasus ini tidak akan berulang lagi. Baik, terima kasih Mas Muhammad Isnur selaku Ketua YLBHI dan juga Bapak Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW dan juga Pak Yusuf Warsim anggota Kompolnas. Terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Ya baik pemirsa, Terima kasih. ya selamat malam Pak. Sehat.